Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan materi segmented reporting, evaluasi pusat investasi dan harga transfer ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya Ananda Anggun dengan NIM 2019-017117, Rita Oktaviani 2019-017101, dan Agustina Ocildrang NIM 2019-017084. Desentralisasi dan pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasi pusat pertanggungjawaban mereka. Desentralisasi adalah delegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Alasan melakukan desentralisasi yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal, yang kedua, memfokuskan manajemen pusat, yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer, yang keempat, meningkatkan daya saing. Divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. 3 cara pembagian divisi, yaitu yang pertama, berdasarkan barang atau jasa yang diproduksi, yang kedua, menurut geografis, yang ketiga, jenis tanggung jawab. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorsif. Yang pertama, perhitungan biaya variabel. Hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Overhead tetap diperlakukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Yang kedua, perhitungan biaya absorsif. Perhitungan biaya absorsif membebankan semua biaya manufaktur pada produk. Overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Klasifikasi biaya sebagai biaya produk atau periode menurut perhitungan biaya variabel dan absorsif. Itu yang pertama, biaya produk. Biaya produk, perhitungan biaya absorsif. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap. Di perhitungan biaya variabel yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Yang kedua, biaya periode. Perhitungan biaya absorsif yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Overhead tetap, beban penjualan dan beban administrasi. Laporan laba rugi segmen dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Dalam laporan laba rugi segmen, beban dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu beban tetap langsung dan beban tetap umum. Untuk yang selanjutnya ada hubungan antara produksi penjualan dan laba. Jika produksi lebih besar dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih besar dari laba bersih variabel. Jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih kecil dari laba variabel. Jika produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih absorpsi sama dengan laba bersih variabel. Mengevaluasi manajer pusat laba. Evaluasi terhadap para manajer sering berkaitan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Jika kinerja laba diharapkan mencerminkan kinerja manajerial, maka manajerial berhak mengharapkan hal-hal berikut. Yang pertama, ketika pendapatan meningkat, sementara faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Yang kedua, ketika pendapatan menurun sementara faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Yang ketiga, ketika pendapatan tidak berubah sementara faktor lain tetap, maka laba akan tetap tidak berubah. Laporan laba rugi segmen dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja.
Dalam laporan laba rugi segmen, beban dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu beban tetap langsung dan beban tetap umum. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI atau Return of Investment atau pengembalian atas investasi. Rumus dari ROI yaitu laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Sedangkan aktiva operasi rata-rata sendiri dapat dicari dengan nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Rumus kedua menghitung ROI yaitu dengan margin dan perputaran. Margin sendiri adalah rasio dari laba operasional terhadap penjualan, sedangkan perputaran yaitu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktivasi operasional rata-rata. Jadi ROI sama dengan margin dikali perputaran atau laba perusahaan dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aktivasi operasional rata-rata. Yang berikut keunggulan ROI. Yang pertama, ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktivitas operasi. Kelemahan ROI. Yang pertama, ROI menyebabkan fokus yang sempit pada probabilitas defisi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan EVA. Yang pertama, laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian minimum yang disyaratkan atas aktivitas operasi perusahaan. Secara matematisnya dapat dirumuskan laba residu sama dengan laba operasi kurang TK pengembalian min kali aktivitas operasi rata-rata. Adapun kelebihan residu dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya itu mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Sedangkan kekurangan laba residu itu pertama, mendorong orientasi jangka pendek. Yang kedua, perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda dan menjadi sulit karena tingkat investasinya bisa berbeda. Nilai tambah ekonomi. Yang pertama adalah laba bersih dikurangi total biaya tahunan. Yang kedua, persamaan EVA dinyatakan sebagai berikut. EVA sama dengan laba operasi kurang presentase biaya modal aktual kali total modal yang dipakai. Yang ketiga, aspek perilaku EVA. Aspek perilaku EVA itu adalah jumlah perusahaan menemukan bahwa EVA membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan semata-mata pada pendapatan operasi tidak mencukupi. Yang kedua, alasan yang mendasarnya adalah EVA mengandalkan biaya modal yang sebenarnya. Penetapan harga transfer. Harga transfer adalah yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Contoh ABC Inc. Yang pertama, divisi A memproduksi komponen dan mentransfer ke harga transfer 30 US dollar per unit. Yang kedua, harga transfer sama dengan 30 US dollar per unit. Yang kedua, pendapatan bagi A, yaitu meningkatkan laba bersih, meningkatkan ROI. Yang ketiga, divisi C memberi komponen dari A dengan harga transfer 30 US dollar per unit dan menggunakan komponen itu untuk memproduksi produk akhir. Yang kedua, harga transfernya sama dengan 30 US dollar per unit. Biaya bagi C menurunkan laba bersih, menurunkan ROI. Pendapatan harga transfer sama dengan biaya harga transfer, dampak 0 bagi ABC Inc.
kebijakan penetapan harga transfer. Yang pertama harga pasar, yang kedua harga transfer berdasarkan biaya, yang ketiga harga transfer yang dinegosiasikan. Harga-harga yang ditetapkan. Yang pertama harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjualan tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar. Hal ini terkadang disebut batas bawah floor dari rentang penawaran. Yang kedua, harga transfer maksimum adalah harga transfer yang membuat keadaan divisi membeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli secara eksternal. Hal ini terkadang disebut batas atas atau ceiling dari rentang penawaran. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih, salam.